Baik, kita akan lihat di sini untuk menjawab soal nomor satu. Nah, soal nomor satu ini kan sebenarnya soal yang paling mudah untuk dikerjakan. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa ini menghitung gaji pegawai, gaji harian pegawai, sehingga bisa kita ketahui berapa besaran gaji pegawai secara harian. Nah, di sini yang diinputkan itu adalah jumlah jam kerja. Kemudian konstantannya adalah gaji per jam. Rumusnya ini sebenarnya rumusnya diciptakan sendiri untuk menghitung gajinya, ini tidak ada ditentukan. Hanya diberikan penjelasan mengenai lembur, bahwa lembur itu besarnya 1,5 kali gaji per jam. Selebihnya kan dipikirkan sendiri bagaimana untuk membuat rumusnya. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, kita lihat di sini jawabannya. Kalau kita lihat di sini di soal, maka variabelnya kan ada 4 ini. Jam kerja, lembur, gaji harian, dan juga gaji per jam. Nah, begini contoh untuk membuat namanya variabel. Ya, dia konsisten. Kalau huruf kecil aja semuanya. Sementara ada kamu buat sendiri, ada awalnya huruf besar, bahkan ada yang pakai spasi. Ya, jadi dia tidak konsisten dalam menulis. Ya, maka selalu saya katakan buatlah variabel itu huruf kecil, supaya jangan sampai lupa untuk merubahnya ketika variabel itu huruf besar gitu ya. Kalau pingin awalnya huruf besar ya silahkan saja boleh, tetapi konsisten. Kalau semua variabel itu awalnya huruf besar, maka semuanya awalnya huruf besar. Jangan ada yang huruf besar satu, yang satu lagi enggak, campur-campur. Itu namanya tidak konsisten. Nah, di sini variabelnya adalah jam kerja, lembur, gaji harian, kemudian gaji per jam, tipenya adalah real. Nah, di sini variabelnya kita begini, gaji jam. Ya. Itu sebesar 500. Kemudian ini kan konstanta, maka dia menggunakan sama dengan. Kemudian di input jam kerja, input jam kerja. Lalu kita buat penseleksian. Jika jam kerja lebih besar 7, maka lemburnya adalah 1,5 kali gaji per jam dikali jam kerja dikurang 7. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya 8 jam, maka kan harus dikurangi dari jam yang umumnya atau yang sudah ditetapkan. Maka kalau di input 8 di sini, 8 kurang 7 berarti 1 jam. Ya. Kemudian gaji harian itu sama dengan gaji jam dikali 7 ditambah lembur. Jadi rumusnya jangan digabung, dipisah seperti ini, supaya memudahkan kita menghitungnya gitu. Bisa juga sih digabung langsung seperti ini, boleh digabung, misalnya rumus ini masukkan ke sini boleh, tetapi rumusnya menjadi panjang. Nah, jadi kalau rumusnya terlalu panjang, itu bisa kita pisah atau kita bagi-bagi menjadi beberapa rumus. Nah, gitu. Kemudian jika tidak lebih besar 7 jam, maka else lembur sama dengan 0. Tidak ada lemburnya di bawah 7 jam. Sehingga rumusnya seperti ini. Gaji harian itu sama dengan gaji jam dikali jam kerja. Tidak ada lemburnya. Kalau mau ditambah sini lemburnya juga boleh, supaya lebih enak kan. Ditambah misalnya sini lembur. Nah, supaya menseragamkan saja dengan yang di atas. Nah, seperti ini boleh. Boleh seperti ini kita buat. Kemudian print gaji harian.
lalu stop. Nah, inilah contoh soal nomor 1 tadi, ya, dijawab atau jawaban nomor 1 seperti ini. Nah, jadi perhatikan semua variabel yang digunakan, tipenya apa, cara menulisnya seperti apa. Nah, inilah dia jawaban nomor 1. Kita lanjut lagi untuk menjawab soal nomor 2, yaitu soalnya di sini berkaitan dengan pemberian komisi atau perhitungan komisi kepada salesman. Ketentuannya begini: bila salesman berhasil menjual barang seharga 500.000, maka dia akan mendapat komisi 10%, dan bila lebih dari 500.000, maka untuk 500.000 pertama komisinya 10%, sedangkan sisanya mendapat 15%. Bila sebagai input adalah jumlah penjualan, maka buatlah algoritmanya. Kan begitu? Nah, sekarang begini. Dari soal ini sebenarnya masih ada yang perlu ditambahkan, yaitu masalah rumus. Nah, bukan hanya sekedar mendapat persentasenya saja bahwa salesman itu mendapat 10% jika dia menjual barang 500.000. Jika dia lebih, maka 15% untuk kelebihannya dan 10% dari 500.000 pertama. Bukan hanya sekedar itu, maka kita harus membuat rumusnya. Berapa sih besar komisinya itu dalam bentuk nilai uang. Nah, itu yang harus kita lihat dari soal ini. Jadi memang ada sesuatu yang harus kita tambahkan, sesuatu yang harus kita buat rumusnya, ya, berdasarkan logika dari soal ini. Nah, jawabannya seperti apa? Coba kita lihat seperti ini ya jawabannya. Nah, begini ya. Kalau kita ingin membuat nama sales, misalnya sales, berarti itu adalah nama salesnya, atau salesman, buat begini boleh ya, sales saja juga boleh ya, atau mungkin variabel yang lain. Nah, boleh saja kita tambahkan sesuatu di sini. Kemudian variabelnya adalah jumlah jual komisi dalam bentuk bilangan real. Maka di input salesnya, kemudian input jumlah jualnya. Nah, jika jumlah jualnya sama dengan 500.000, kenapa pakai sama dengan? Perhatikan soalnya. Di sini mengatakan bila salesman berhasil menjual barang seharga. Berarti di sini artinya harus 500.000. Kalau di bawah 500.000, ya pasti nggak dapat komisi. Begitu cara membaca soal ini. Kayak seharga, berarti 500.000. Berarti dia sama dengan di sini. Sama dengan 500.000. Jika di bawahnya, maka dia komisinya 0. Begitu. Sehingga ini jumlah JLH jual sama dengan 500.000 dan komisi sama dengan 0,1 dikali jumlah jual. Walaupun di dalam soal ini tidak disebutkan perkaliannya, pastikan ke sana arahnya. Begitu ya. Jadi memahami itu seperti itu ya. Maka jika else ya, jika jumlah jual lebih besar dari 500.000, maka komisinya seperti ini. Tadi soalnya mengatakan demikian, 500.000 pertama. Maka di dalam jawabannya ini 500.000 pertamanya. Ini adalah 500.000 pertama. Maka 500.000 dikali 0,1. Ditambah ini adalah sisanya, yaitu jumlah jual dikurang 500.000 dikali 15%. Nah, maka komisinya itu ditambahkan. Nah, 500.000 pertama ditambah dengan sisanya. Nah, maka jika tidak sama dengan 500.000 dan tidak lebih dari 500.000, maka komisinya 0. Akhirnya sini print komisi. Nah, demikianlah jawaban soal nomor 2 itu. Selanjutnya kita mau menjawab soal nomor 3 ya. Nah, sini bicara tentang penjualan rumah ya.
bahwa di sini untuk menentukan tipe rumah lalu jenis pembayaran, sehingga yang dikeluarkannya adalah uang pembayarannya. Nah, kalau kamu baca ini soal ini dengan baik-baik, maka ini pasti menggunakan fungsi if yang sedikit panjang ya, karena dia ada tipe rumah dan juga jenis pembayaran, sehingga ini dapat dibuat algoritmanya berdasarkan soal ini, sehingga output yang diharapkan seperti ini contohnya ya. Ada dua contoh inputan, yang pertama tipe rumah lalu jenis pembayarannya kredit, maka tampilannya angsuran per bulannya lalu total harga rumahnya. Kemudian ini inputan tipe rumah lalu jenis pembayarannya tunai, maka outputnya harga rumah. Jadi ada dua jenis output yang berbeda berdasarkan tipe rumah dan jenis pembayaran. Sehingga dari berdasarkan soal ini, maka kita harus membuat algoritmanya. Nah, algoritmanya seperti ini. Berikut jawaban soal nomor 3 ya. Kita perhatikan di sini, di soal nomor 3 itu, ini bicara tentang tipe rumah dan jenis pembayarannya. Masing-masing beda cara perhitungannya. Nah, kita lihat ini variabelnya. Variabelnya itu adalah tipe rumah, JNS bayar, kemudian jenisnya atau tipenya car. Kemudian variabel HRG tunai, angsuran, total HRG adalah bilangan real. Kemudian ini adalah input tipe rumah dan JNS bayar. Kalau kita lihat soalnya tadi, soalnya yang ada di sini mengatakan tipe A harga tunainya 50 juta. Jika dia kredit, maka angsurannya itu 500.000 per bulan. Kan begitu. Sehingga kalau kita lihat jawabannya ini tadi, maka seperti ini. If tipe rumah sama dengan A besar, N JNS bayar T, maka harga tunai 50 juta. Print HRG tunai. Kemudian else if tipe rumah A, N JNS bayar K, maka angsurannya 500.000 per bulan, total harganya adalah 12 bulan dikali angsuran dikali 10 tahun. Print angsuran total harga. Nah, begitu selanjutnya dengan tipe rumah B. Perhatikan ini juga T, kemudian then ya. Kemudian B juga sini, else if tipe rumah B, N jenis bayar K, then ya, ini ke bawah semua. Demikian juga dengan C, jenis bayar T, maka ini dia perintahnya. Jika C kredit, ini perintahnya. Demikian seterusnya sampai dengan yang D. Ya, sampai dengan yang D. Ini sama pola pembuatannya. Yang terakhir ini else, jika tidak A, B, C, D, artinya jika dia menginput tipe rumah E misalnya, lalu jenis pembayarannya T, maka itu adalah tidak ada seleksi itu, maka dia hasilnya adalah 0. Nah, demikian untuk menjawab soal nomor 3. Terima kasih.